Terima kasih. Seperti surat keputusan Bupati yang memerintahkan kami untuk mengevaluasi tambak udang yang ada di Kabupaten Suma. Setelah kita cek lapangan, semua yang bersangkutan dengan perizinan itu mesti ditinjau ulang semua, terutama masalah HGU, HGB, dan izin lainnya itu kan masih kita harus evaluasi. Karena surat yang dilaksanakan perizinan yang lama pinjam pakai itu tidak ada luasa. Dan kita lihat izin dari yang dikeluarkan itu luas tambak itu belum seluas saat ini. Sekarang sudah 100 buah tambak yang ada. Yang kita pertanyakan, izin yang digunakan itu adalah izin yang digunakan untuk izin sebuah tambak aja atau seluruh izin lingkungan yang ada. Lebih miris lagi dari PAD, pajak yang dibayarkan oleh PT Tambak Sumur itu selama 9 tahun hanya 12 juta. Setelah kita cek evaluasi kenapa sampai hal ini tambak saat ini tidak mendongkrak PAD, dari pengakuan orang lapangan Pak Ridwan atau Pak Ketut, karena mereka membayar pajak dengan dia berasumsi dengan yang dibayar pajak itu hanya tuduh sertifikat yang ada. Sisa lahan sampai saat ini itu muntas, apakah SKD, apa yang pakai, itu muntas. Jadi oleh sebab itu kita minta dalam keadaan darurat anggaran Kabupaten Suma, APBD-nya, kita mesti giat untuk menjaga PAD, karena salah satunya seluruh investor yang berinvestasi di Kabupaten Suma untuk segera melengkapi izin melalui OSS dan melengkapi segala dokumen agar kira-kira ini akan bisa ditertibkan untuk menindaklanjuti surat yang disampaikan oleh Satgas BKH Pusat. PT Maju Tambak Sumur, perusahaan tambak budidaya udang di Desa Genting Juar, Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu, diketahui bodong atau ilegal. Sejak berinvestasi tahun 2016, atau sekitar 9 tahun lalu, perusahaan yang katanya milik pengusaha dari Lampung itu, selain diketahui tidak memiliki kelengkapan perizinan, sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan omset 500 ton udang setiap 1 kali panen, dengan nilai cuan mencapai puluhan miliar rupiah, kepada Pemkab Seluma, hanya menyumbang penghasilan daerah, atau PAD sebesar 12 juta rupiah per tahun, atau 108 juta rupiah selama 9 tahun. Ironinya, dalam melaksanakan operasi usahanya, PT Maju Tambak Sumur, terkesan sebagai pemilik negara sendiri, dengan berbagai argumentasi, melarang dan atau tidak mengizinkan setiap orang, siapapun itu dan apapun profesinya, masuk ke areal usaha tambak udangnya. Diwartakan tribunbengkulu.com, edisi 1 Desember 2025, terungkapnya usaha tambak udang PT Maju Tambak Sumur, di Desa Genting Juar, Kecamatan Semidang Alas Maras, diketahui ilegal alias bodong, berdasarkan hasil investigasi tim anti kebocoran PAD Seluma, Teno Haika dan Burman Siswandi, berdasarkan surat tugas ditandatangani PJ Sekda Seluma, Dedi Ramdhani SEMA, atas nama Bupati Seluma, Teddy Rahman, 20 November 2025. Ketua Tim Anti Kebocoran PAD Seluma, Teno Haika, mengatakan, sejak berinvestasi di Kabupaten Seluma tahun 2016, manajemen PT Maju Tambak Sumur tidak bisa menunjukkan perizinan yang dimiliki. Berdasarkan keterangan manajer lapangannya yang berhasil ditemui, PT Maju Tambak Sumur hanya memiliki 7 sertifikat hak milik atau SHM, dan izin pemanfaatan lokasi yang sudah kadaluarsa, karena sudah berakhir sejak tahun 2020. Jadi kami menyebut, perusahaan tambak udang PT Maju Tambak Sumur di Seluma, ilegal, sehingga perizinannya harus dikaji ulang secara menyeluruh, kata Teno Haika, kepada tribunbengkulu.com, Senin pagi, 1 Desember 2025. Ini sangat miris. 9 tahun beroperasi di Seluma, dengan keuntungan puluhan miliar rupiah, tetapi tidak memiliki izin lengkap. Hanya mengandalkan SHM dan izin lokasi yang sudah mati. Saat ini, PT Maju Tambak Sumur memiliki 102 tambak udang produktif, dengan luas lahan mencapai 120-an hektar. Sesuai aturan, harus sudah memiliki izin PKKPR,
HGU dan HGB, termasuk perizinan lain seperti AMDAL, karena lokasi tambaknya berada langsung di bibir pantai, ujar Teno Haika. Seperti diketahui, PKKPR adalah persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, dokumen wajib yang menyatakan rencana pemanfaatan ruang sesuai dengan RTR, atau rencana tata ruang, terutama ketika rencana detail tata ruang atau RDTR belum tersedia atau terintegrasi dalam sistem OSS. Sedangkan HGU dan HGB, atau hak guna usaha dan hak guna bangunan. Masih menurut Teno, PT Maju Tambak Sumur juga menerapkan modus akal-akalan. Sebab setelah dicek di OSS, perizinannya sama dengan usaha perumahan, yaitu kategori beresiko rendah, sehingga PAD yang harus dibayar hanya IMB, atau izin mendirikan bangunan dan pajak reklame, yang besarannya hanya 12 juta rupiah per tahun. Kita sudah meminta kepada Bupati Seluma, Teddy Rahman, untuk melakukan tindakan tegas, dengan menertibkan seluruh perizinan PT Maju Tambak Sumur. Tindakan tegas, diantaranya bisa dengan penutupan sementara usaha tambaknya, hingga seluruh perizinan dipenuhi, tegas Teno Haika. Terpisah, Sekretaris DPP Lembaga Swadaya Masyarakat, atau Dewan Pimpinan Pusat LSM Pelangi Provinsi Bengkulu, Erlan, saat diminta tanggapan, berpendapat, Bupati Seluma, Teddy Rahman, juga hendaknya mengevaluasi kinerja OPD, atau organisasi perangkat daerah, yang ada korelasi atau hubungannya baik langsung maupun tidak, dengan bisa beroperasinya usaha tambak udang PT Maju Tambak Sumur, secara ilegal hingga mencapai kurun waktu 9 tahun. Bagaimana mungkin, usaha tambak udang sebesar PT Maju Tambak Sumur, dengan omset 500 ton udang sekali panen, dengan nilai cuan mencapai puluhan miliar rupiah, perizinannya disamakan dengan usaha perumahan, dengan kategori beresiko rendah, sehingga hanya berkewajiban membayar IMB dan pajak reklame. Bagaimana mungkin juga, usaha tambak udang sebesar PT Maju Tambak Sumur, yang memiliki 102 tambak produktif, dengan luas lahan mencapai 120-an hektar, sumbangan PAD-nya hanya 12 juta rupiah per tahun. Dan itu berlangsung selama 9 tahun, tidak masuk akal sehat, kata Erlan, sebagaimana diungkapkan kepada produser eksekutif Bintang TV, Herudin MDK, Senin, 1 Desember 2025, di Bengkulu. Menjawab pertanyaan tentang OPD yang dimaksud, menurut dia, tentu saja OPD yang terkait dengan perizinan dan target perolehan penghasilan asli daerah. Dari Studio 1 Bintang TV Bengkulu, jurnalis Bintang TV Seluma, Edi Santoso dan Suparman, serta juru kamera dan video editing, Marco Melani.